Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia-Nya pada kita semua, terutama nikmat kemudahan dalam beribadah, kemudahan dalam melaksanakan berbagai aktivitas kita untuk kemaslahatan dunia, terlebih untuk kemaslahatan akhirat kita. Jemaah sekalian, pada pertemuan terakhir kita telah selesai membahas tata cara sholat, mulai bertakbir hingga memberi salam, sehingga setelah itu kita sebenarnya belum dianggap selesai melaksanakan secara sempurna ibadah sholat kita. Masih ada rangkaian setelahnya, rangkaian ibadah yang ada kaitannya dengan sholat wajib 5 waktu. Dan ini perlu kita perhatikan karena ia menjadi bahagian daripada penyempurna dari sholat wajib 5 waktu kita tersebut. Maka setelah kita memberi salam, jamaah sekalian, kita disyariatkan untuk berzikir, dan kita mengawali zikir kita itu dengan beristighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kami tidak mendapati adanya petunjuk dari hadis-hadis Nabi dan juga dari penjelasan para sahabat bahwa Nabi mengawali zikirnya atau bacaannya setelah salat dengan berdoa. Tetapi yang banyak kita dapatkan riwayat bahwa Nabi setelah memberi salam mengajarkan kepada sahabatnya berzikir. Dan tentunya persoalan berzikir ini, jamaah sekalian, adalah ibadah yang juga memiliki keutamaan dan kedudukan yang tinggi dalam syariat. Karena kalau kita perhatikan, sebenarnya setiap ibadah itu mengandung zikir di dalamnya. Salat itu sendiri sebenarnya zikir, karena di dalamnya kita menyebut Allah, memujinya, memuliakannya, itu adalah zikir. Duduknya kita di sini, di masjid ini juga bahagian daripada zikir. Karenanya disebut dengan istilah majlis dzikir atau majalis dzikir, majlis untuk mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dan majlis dzikir seperti ini juga disebutkan sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Karena di sini kita merasakan kebahagiaan, hati kita merasa bahagia duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, adapun syariat daripada berzikir setelah salat, ini kita dapatkan beberapa dalil dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang syariat zikir secara umum, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, dzkurullah, sebutlah Allah, ingatlah Allah dengan banyak, dzikran katsiran, banyak berzikir. Wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah di pagi dan sore hari. Mungkin juga jamaah sekalian, kita sudah sering menyebutkan ini, subhanallah. Tapi sebenarnya apa makna dari subhanallah itu? Subhanallah adalah zikir yang mengandung makna penyucian kepada Allah.
Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Artinya Allah Maha suci dari segala bentuk kekurangan. Allah tidak lelah, Allah tidak tidur, Allah tidak pernah lupa. Pokoknya tidak ada kekurangan sama sekali dalam diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mensucikan Allah dan menyadari bahwa kita ini manusia yang penuh dengan kekurangan. Bukalah tawasila fa idza qadaytumus shalah. Apabila kalian telah selesai mengerjakan salat, fadhkurullaha, maka berzikirlah, sebutlah Allah qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubikum, atau di atas sisi kalian, maksudnya dalam keadaan berbaring. Jadi ayat kita ini menjadi dalil disyariatkannya berzikir secara umum dan berzikir secara khusus setelah selesai salat. Dan kita dapati ternyata jamaah sekalian, dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan perintah-perintah melakukan ibadah, ya, seperti misalnya salat, puasa dan seterusnya, Allah mengkhususkan penyebutan zikir itu dengan dzikran katsiran, ya, banyak berzikir, ya, seakan-akan salah satu sifat orang-orang beriman itu banyak berzikir. Karena tidak dikatakan banyak sholat, banyak puasa, tapi banyak berzikir, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dalam ayat yang lain, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat telah selesai dikerjakan, dan ini terkait dengan salat Jumat, fantashiru fil ardh, maka bertebaranlah di muka bumi. Lalu Allah katakan wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, wadhkurullaha katsiran, dan sebutlah Allah, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak mengingatnya, la'allakum tuflihun, semoga dengan demikian kalian menjadi orang yang menang atau meraih kemenangan. Apa keutamaan daripada berzikir ini? Seandainya tidak ada keutamaan berzikir kecuali hanya satu ayat ini sebenarnya sudah cukup. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fadhkuruni adkurkum, ya, sebutlah saya, ingatlah saya, niscaya saya akan mengingatmu, menyebutmu. Washkuruli wa la takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kufur nikmat. Artinya jemaah sekalian, setiap seorang hamba mengingat Allah, menyebut Allah, Allah akan menyebutnya. Dan ini yang kita anggap sebagai satu keutamaan zikir yang luar biasa. Siapa di antara kita ini yang tidak mau disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan ketika Allah sedang menyebut hambanya, maka tidak akan ada yang bisa memutarkannya. Tidak ada. Makanya kalau kita perhatikan jamaah sekalian, banyak keutamaan berzikir yang kemudian menyebutkan bahwa kita dianjurkan berzikir di saat dalam kondisi darurat, ya. Di surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita ketika berhadapan dengan musuh untuk as-sabat, teguh. Lalu Allah katakan, dan banyaklah menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir. Idza laqitum fi'atan fathbutu, ya, apabila kalian bertemu dengan musuh, maka tetaplah teguh dan banyaklah menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini keutamaan zikir yang luar biasa jamaah sekalian, bahwa Allah akan menyebut kita. Nah, tadi kita sebutkan bahwa duduknya kita di sini juga disebut dengan majelis zikir. Iya. Dan kita katakan bahwa siapa yang menyebut Allah, mengingat Allah, maka Allah akan menyebutnya. Ada sebuah hadis yang lebih spesifik menyebutkannya, yaitu Nabi kita mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah,
tidaklah sekelompok orang berkumpul di dalam salah satu di antara rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka membaca Al-Quran, mereka mempelajarinya. Dan saat ini insyaallah kita selalu mengangkat ayat-ayat Allah. Maka Nabi kita mengatakan illa kecuali nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan jiwa, ketentraman. Wa ghasyiyatuhum rahmah, diliputi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, diliputi oleh para malaikat. Ya, dalam hadis yang nanti dikatakan para malaikat itu memberikan pengagungan kepada, memuliakan dan membanggakan orang-orang yang bermajlis sampai mereka meletakkan sayap-sayap mereka. Dan yang keempat ini yang kita maksudkan, karena Nabi kita mengatakan wa dzakarallahu fi man indahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka di atas langit, di hadapan makhluk-makhluknya, yaitu para malaikat. Jadi betul ketika Allah mengatakan fadhkuruni azkurkum, sebutlah aku niscaya aku akan menyebutmu. Dalam majlis seperti ini jamaah sekalian, dan kita mengatakan bahwa Allah di atas langit itu membangga-banggakan kita, menyebut kita ini di depan para malaikatnya, menyebut nama-nama kita, Masya Allah. Jadi zikir ini jamaah sekalian adalah amalan yang merupakan sifat orang-orang beriman. Keutamaan yang lain, bahwa ternyata berzikir itu menjadi bukti bahwa hati seseorang hidup. Hati yang hidup, hati yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati yang mati itu adalah hati yang digelapkan dengan dunia. Tenggelam dalam kesenangan dunia, lupa kepada hakikat kehidupan dan bagaimana nanti kelak di akhirat. Setiap perbuatan kita tanggung jawabkan, dan jika amalan itu baik akan dibalas dengan balasan yang luar biasa, tidak sebanding dengan kenikmatan di dunia ini. Karenanya salah seorang ulama kita mengatakan adzikru lil qalbi, perumpamaan zikir dengan hati kita ini atau di hati kita ini, mathalul ma'i was samak, seperti perumpamaan air dengan ikan. Belum perumpamakan zikir dengan hati itu seperti kedudukannya air dengan ikan. Lalu beliau mengatakan fa kaifa yakunu halus samak idza faraqal ma', maka bagaimana kira-kira keadaan ikan itu jika dia jauh dari air? Maka begitulah kira-kira hati yang jauh dari zikir. Jadi ibarat zikir itu adalah air yang menghidupkan ikan itu, maka zikir itu menghidupkan hati seseorang. Jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang coba kita jelaskan zikir-zikir yang disyariatkan setelah kita selesai memberi salam. Tadi kita sudah singgung bahwa kita awali dengan beristighfar 3 kali. Dan Nabi kita ketika memimpin sholat berjamaah, beliau sebelum berbalik menghadap ke jamaah, beliau beristighfar 3 kali. Baru beliau membalikkan badannya. Jadi masih menghadap kiblat, beliau mengucapkan astagfirullah, 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 baru berbalik menghadap ke jamaah. Ini sunnah. Hanya kalau sebagian imam agak malu-malu menghadap ke jamaah, biasanya dia seru-seru sedikit, nah itu kurang tepat sebenarnya. Karena Nabi berbalik, dia menatap kepada sahabat. Bahkan para sahabat mengatakan dulu itu, kalau Nabi selesai sholat, seakan-akan menafsir kita, melihat siapa yang tidak hadir. Karena yang tidak hadir itu dicurigai, kalau tidak sakit masih ada apa-apa. Tapi perhatikan, kalau tidak hadir mungkin dia lagi sakit. Kenapa jemaah sekalian? Karena para sahabat itu memahami bahwa kaum laki-laki itu salat di masjid, bukan di rumah. Jadi kalau ada tidak hadir, orang pasti khawatir dan ada apa-apa. Karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan bahwa wa ma yatakhallafu anha
illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dulu walaqad ra'aytuna, kami melihat bahwa tidak ada yang tertinggal dari salat berjamaah kecuali hanya orang-orang munafik yang sudah diketahui bahwa itu orang munafik gitu. Sudah dikenal dengan kemunafikan. Artinya yang jujur dengan keimanannya salatnya di masjid, itu kata sahabat. Jadi beristighfar dia kan. Nah pertanyaannya, kenapa kita beristighfar? Bukankah kita baru saja mengerjakan kewajiban? Kenapa kita tidak mengucapkan alhamdulillah? Karena ada juga biasa kita dengar ya, habis salat langsung mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa justru beristighfar? Nah ini kata ulama kita, kenapa kita beristighfar? Karena kita di dalam menunaikan kewajiban kita di sisi Allah itu selalu saja ada kekurangan di dalamnya. Ya, ketidakhusyuan. Kita sholat tetapi hati kita tidak hadir, berada di luar sana. Dalam menunaikan sholat mungkin ada gerakan-gerakannya, mungkin ada rukun-rukunnya, wajib-wajibnya yang tidak sempurna kita kerjakan. Maka istighfar itulah yang insya Allah bisa menyempurnakannya. Ya. Karenanya kalau kita perhatikan juga dalam nas-nas Al-Quran, ternyata memang banyak kita dapati petunjuk seperti itu. Ya. Ketika kita selesai mengerjakan ibadah haji, ya, ibadah haji kan itu melelahkan sekali, tidak sembarang orang bisa berhaji, ya, sangat melelahkan. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Mengatakan apabila kalian selesai mengerjakan manasik haji kalian, sebutlah Allah, berzikirlah. Ya, karena dahulu itu biasanya orang-orang Arab berbangga-bangga menyebut nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka, ya, sedikit-sedikit membanggakan orang tuanya, kakeknya. Maka Allah katakan kalau kalian selesai melaksanakan ibadah haji kalian, maka sebutlah Allah sebagaimana kalian bangga-banggakan sebut-sebut ya nenek moyang kalian. Ya. Padahal kita kan baru saja melakukan ibadah yang begitu melelahkan. Tapi kita disuruh beristighfar, disuruh untuk mengingat Allah. Bahkan setelah berjihad, ya, orang berjihad itu kan mempertaruhkan nyawanya. Tapi ketika selesai jihad, ya, Allah katakan seperti pada Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Di surah An-Nasr ya, seperti disebutkan. Setelah selesai Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, Allah katakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, bertasbihlah, ya, sucikan Allah, pujilah Allah dan beristighfarlah. Nah, apalagi lagi kita disuruh beristighfar. Ya, di sini ada dua mungkin faedah yang bisa kita ambil. Pertama, yang tadi kita katakan bahwa karena kita dalam menunaikan kewajiban kita di dunia itu banyak sekali kekurangan-kekurangan di dalamnya. Yang kedua jemaah sekalian, bahwa agar kita menyadari bahwa selama kita masih hidup tidak ada istilah berhenti bagi beribadah. Hidup kita itu selalu dengan ibadah. Jadi jangan mengatakan selesai tidak. Ibadah itu terus. Dan zikir ini adalah ibadah yang paling ringan. Ya, karena hanya dengan lisan yang berasal dari hati, dimanapun kita berada, kapanpun, bagaimanapun kondisi kita, zikirlah yang terbaik itu. Ya, dan terutama kalau kita dalam kondisi terdesak darurat, ya, yang paling utama langsung kita sebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Kami waktu di Saudi itu loh, masya Allah, kami biasa melihat anak-anak kecil, anak-anak SD itu kalau kaget, ya, tidak sembarang yang mereka ucapkan, secara spontan mengatakan Bismillah, gitu. Ada yang jatuh misalnya piring atau apa, langsung spontan mengucap Bismillah, begitu. Kenapa? Karena itu yang didengar dari orang tuanya. Ya, itu terus saya dengar kalau kaget Bismillah. Kami dengar sendiri misalnya. Tergantung kita ya, bagaimana kita memperdengarkan itu di dalam keluarga kita. Kalau kami dulu di kampung masih kami ingat, ternyata bukan Bismillah tapi Muhammad. Pernah dengar begitu? Muhammad. Ya.
ternyata Muhammad dan kita yang diingat. Seharusnya Allah yang diingat. Nah, ini ada sedikit yang perlu diluruskan soal itu. Kalau ada apa-apa, bukan Nabi yang diingat, tapi Allah yang diingat. Tuhannya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu jamaah sekalian, kita kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, itu ada di sampingnya insyaallah. Setelah beristighfar, kita ucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dalam sahihain disebutkan setelah mengucapkan ini, kita ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta, dan seterusnya. Itu juga ada disebutkan di situ. Insyaallah. Jamaah sekalian, ada pengecualian. Setelah salat maghrib dan salat subuh, zikir yang berbunyi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu dibaca 10 kali. Ya. Selain daripada maghrib dan subuh itu hanya 3 kali. Ya. Dan ini tidak tanggung-tanggung keutamaannya. Kami pernah membaca salah satu petunjuk dari hadis ini, bahwa siapa yang mengucapkan zikir tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu pahalanya seperti memerdekakan budak dari keturunan Bani Ismail alaihissalam dan menggugurkan dosa-dosa. Selanjutnya jamaah sekalian, ada mungkin ini masih jarang kita dengar. Ternyata hadisnya ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, Majah dan Ahmad, bahwa termasuk zikir yang terlupakan, ya, yaitu Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Dan maknanya sangat bagus. Allahumma ya Allah, selamatkanlah saya dari api neraka. Ini dibaca 7 kali setelah salat. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya. Setelah itu, ini yang lumrah yang sudah kita pahami bersama. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan kita tutup dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sehingga cukup 100 kali. Lalu kita membaca ayat kursi. Dan kami ingatkan diri kami, kemudian kita semua jamaah sekalian, bahwa di antara zikir-zikir yang kita sebutkan tadi, membaca ayat kursi ini memiliki satu keutamaan yang luar biasa. Karena Nabi kita mengatakan, barang siapa yang membaca ayat kursi pada setiap akhir salatnya, ya, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dengan surga kecuali kematian. Artinya hanya kematian yang menghalangi dia untuk masuk surga. Setelah dia wafat, dia akan masuk surga. Ini bagi yang membaca ayat kursi, ya, subhanallah. Dan jadi andaikan kita dalam kondisi misalnya waktu yang agak sempit, setelah selesai sholat kita buru-buru, ya, katakanlah mungkin kita rombongan, kita sudah ditunggu di bus, ya, maka paling tidak setelah beristighfar bacalah ayat kursi, karena inilah yang keutamanya tadi disebutkan. Tidak ada yang menghalangi, ya, antara dia yang membacanya dengan surga kecuali hanya kematian saja. Itu ayat kursi. Jadi jamaah sekalian, zikir-zikir ini kemudian muncul sebuah pertanyaan, apakah boleh dilebihkan? Ya. Apakah boleh kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika dan seterusnya lebih dari 10 kali? Apakah boleh kita mengucapkan subhanallah lebih dari 33 kali? Ini ada 2 pendapat ulama. Yang pertama jamaah sekalian, bahwa itu dibolehkan di pendapat pertama, dengan alasan ini bisa dianalogikan seperti zakat. Ya, orang berzakat, misalnya zakat fitrah,
Itu kan orang mau lebihkan menjadi 5 kilo, 10 kilo tidak ada masalah. Lebihnya itu menjadi pahala tambahan, sedekah. Sehingga mereka mengatakan kalau begitu zikir juga ada apa-apa lebih dari itu. Sebagaimana zakat yang hukumnya wajib, ya bisa lebih dari 3 kilo, bisa 5 kilo, 10 kilo. Namun pendapat yang kuat insya Allah bahwa kita amalkan sesuai dengan petunjuk Nabi dulu. Bahwa ketika Nabi mengatakan 33 kali atau itu tuntunan Nabi, maka itu dulu. Ya. Adapun kalau kita mau lebihkan, maka kita harus bedakan niatnya. Kenapa? Karena sebagian ulama kita mengatakan bahwa penetapan jumlah itu ada hikmahnya. Yang kadang-kadang kita tidak tahu apa hikmahnya di balik angka-angka itu. Ya. Sekalipun tidak ada larangan untuk melebihkan, tapi kita bedakan antara lebihnya itu dengan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Berikutnya sebelum kita ke sisi tanya jawab, apakah jemaah sekalian, ketika kita katakan tadi bahwa Nabi tidak memberikan petunjuk berdoa setelah sholat, lalu kemudian kita katakan berdoa setelah sholat itu boleh atau tidak boleh? Kita katakan begini, bahwa berdoa setelah sholat itu tidak dilarang. Ya. Tetapi kalau kita berzikir dengan niat mengikuti tuntunan Nabi, itu akan lebih berpahala. Ya. Karena kita melakukan sesuatu, di samping zikir itu syariat, kita melakukannya sesuai dengan petunjuk Nabi. Yaitu Nabi setiap selesai sholat berzikir. Ya. Dengan zikir-zikir yang kita sebutkan tadi. Ya, ini lebih utama. Yang kedua, bahwa salat itu sendiri sebenarnya doa. Hanya dalam bahasa, ya, secara bahasa salat itu artinya doa. Karena di dalamnya kita berdoa. Mulai dari kita berdiri dalam salat kita, mengucapkan, membaca surah Al-Fatihah itu kan doa. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, itu doa. Amin, terima dari Allah, berarti itu doa. Lalu kita membaca doa ketika ruku juga, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, itu juga doa. Allahumma ighfirli kan doa, ya Allah ampunilah saya. Sami Allahu liman hamidah, ya Allah Maha mendengar siapa yang memujinya. Kata ulama kita itu juga mengandung doa. Sekarang kita mengatakan, ya Allah terimalah zikir-zikir kami, pujian-pujian kami, ya. Termasuk juga sujud, ya, situ doa. Duduk di antara dua sujud lebih-lebih lagi, Rabbi firli warhamni wajibuni, dan seterusnya. Itu doa semua. Sehingga sebagian ulama kita kemudian mengatakan adalah suatu kesalahan jika ada orang yang nanti selesai sholat, nanti dia berpaling dari hadapan Allah baru dia berdoa. Seharusnya dalam sholat itulah kita perbanyak doa. Nah, karenanya kita harus tahu di manakah posisi-posisi berdoa dalam salat yang boleh kita lebihkan. Nah, posisi yang pertama, yang paling utama adalah sujud. Karena kita sendiri mengatakan aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih wa huwa sajid fa aktsiru du'a fi. Ya, kondisi di mana seseorang paling dekat dengan Allah pada Rabbnya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa di dalamnya. Jadi kita boleh berdoa ketika sujud selain dari apa yang kita bacakan, ya, subhana rabbiyal a'la. Termasuk juga jamaah sekalian, setelah membaca doa tahiyat akhir, tahiyatulillahi wassalatu thayyibat dan seterusnya, kalau sudah selesai innaka hamidul majid, ya kan ada doa yang diajarkan. Mungkin yang sudah kita hafal itu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini yang diajarkan kepada Mu'az bin Jabal, sahabat beliau, ketika beliau mengatakan la tada'anna dubura kulli salati antakul, wahai Mu'az, janganlah engkau biarkan akhir salat itu berlalu kecuali engkau membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan kita juga dianjurkan meminta perlindungan dari 4 hal, yaitu meminta perlindungan kepada kematian, bukan ada di jahannam, ya, dari azab neraka jahannam, kemudian fitnah hidup dan mati, fitnah kubur, ya, dan fitnah al-masih ad-dajjal. Ya.
Dan Nabi kita setelah mengajarkan doa tahiyat kepada sahabatnya, beliau mengatakan summa litas'al minal mas'alati ma syi'ta. Kemudian mintalah apa saja yang engkau kehendaki, engkau mau. Berarti tidak ada batasannya. Setelah membaca doa tasyahud, silahkan banyak berdoa. Dan yang kita maksudkan di sini adalah berdoa apabila misalnya kita sholat sendiri, atau misalnya imam belum memberi salam, maka manfaatkan waktu setelah selesai membaca doa tahiyat dengan berdoa. Kan biasanya kita sudah selesai membaca doa tasyahud, imam belum memberi salam. Maka pada saat itu jangan bingung, silahkan berdoa. Ini jamaah sekalian. Jadi berzikir ini kita katakan yang utama. Tapi kalau ada yang mau berdoa setelah selesai sholat juga tidak masalah. Ya, karena ada juga fatwa ulama kita mengatakan bahwa orang yang selesai mengerjakan sholat itu dia telah melakukan ibadah yang mensucikan dirinya. Maka saat-saat yang terbaik adalah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah itu. Ya, kita pernah menjelaskan hadisnya ya. Bagaimana menurut kalian, kata Nabi kepada sahabatnya, jika ada sungai di depan pintu rumahnya, dia mandi 5 kali sehari semalam, apakah masih tersisa dakinya? Para sahabat berkata tidak ya Rasulullah. Karena dia mengatakan itulah perumpamaan sholat 5 waktu yang Allah bihinal khotoya, dengannya Allah menggugurkan dosa-dosa. Sehingga setelah selesai sholat, seakan-akan seseorang baru saja bermunajat kepada Allah, sehingga tidak masalah kalau mau berdoa. Hanya saja kalau kita ditanya yang mana yang utama, kita katakan berzikir. Kalau Anda mau berdoa silakan, tapi berzikir lebih utama karena itulah tuntunan Nabi SAW. Saya kira demikian jamaah sekalian. Kalau masih tersisa waktu, maka kita persilakan jemaah kalau ada yang mau diperjelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali membahas Ustaz mengenai zikir. Saya mau tanya di sini Pak Ustaz, teknik-teknik bagaimana kita menyatukan hati dengan lisan supaya zikir kita bisa didengar oleh Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, zikir apa yang paling disukai oleh Allah? Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang berat sebenarnya. Kalau yang ditanyakan bagaimana kiat-kiat agar bisa menyatukan antara hati kita dengan lisan dalam berzikir, maka biasanya seperti ini kembali ke pengalaman spiritual kita. Iya. Seperti ketika kita sholat, kita sendiri sebenarnya mengetahui kapan kita bisa khusyuk, kapan kita tidak bisa khusyuk. Kita sendiri yang alami itu. Ya, kita tahu sendiri. Maka kalau ditanya bagaimana kita bisa berzikir dengan zikir yang didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan zikir yang termotivasi dari hati kita, maka ini saya kira kita kembalikan kepada kebiasaan kita dan menyesuaikan zikir itu dengan kondisi. Ya, zikir itu kan bukan hanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tetapi kita ketika dikondisikan, kita mengetahui yang mana zikir yang tepat. Misalnya kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka zikir yang tepat adalah memujinya. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah rabbil alamin. Bahkan ketika kita tertimpa musibah, ya, pertama kita tentu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah segala puji bagi Allah bagaimanapun kondisi. Kenapa kira-kira jamaah sekalian kita memuji Allah sekalipun kita mendapatkan musibah? Dan memang Allah satu-satunya zat yang dipuji sekalipun kita dalam keadaan yang penuh penderitaan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam menetapkan dan menakdirkan sesuatu terhadap hambanya, tidak ada sebenarnya yang merugikan hambanya. Semuanya baik. Hanya saja kadang-kadang menurut pandangan manusia itu berat. Dia dirugikan dari sisi dunianya, tapi dia tidak menyadari bahwa di balik musibah itu ada keutamaan akhirat, ya, yang jauh lebih luar biasa dari sekedar penderitaan yang dia rasakan.
bahkan mungkin di dunia sebelum di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsiran. Boleh jadi engkau membenci sesuatu, tetapi Allah menjadikan di balik itu semua kebaikan yang luar biasa. Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, ya, maka kita bisa mengucapkan subhanallah, ya, Allahu akbar. Tertimpa musibah, ada kematian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu saya kira kita ucapkan karena ada sesuatu dalam hati. Oh, memang ini yang seharusnya kita ucapkan. Kita ini datangnya dari Allah, kita pun akan kembali kepada Allah. Ya, seperti dalam sebuah hadis dikatakan, ketika malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa seorang anak, ya, anak seorang ibu. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat itu, padahal Allah yang lebih tahu. Allah mengatakan, apa yang diucapkan hambaku itu ketika engkau mencabut buah hatinya, samarata fuadi. Lalu dia mengatakan, dia mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un, dan dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah bagaimana kondisi. Maka Allah mengatakan, bangunkanlah untuknya istana di surga dan namakan istana itu dengan Baitul Hamd, istana pujian. Ya, jadi ada zikir-zikir yang kita ucapkan betul-betul berasal dari hati sehingga sesuai dengan kondisi. Dan kalau ditanyakan pertanyaan yang kedua, yang mana kira-kira zikir yang paling disukai oleh Allah, Allah Ta'ala alam yang mana yang paling disukai oleh Allah. Tetapi sebenarnya jawaban dari pertanyaan pertama itu sudah masuk, bahwa zikir yang disenangi oleh Allah adalah zikir yang betul-betul berasal dari hati. Ya. Karena kalau misalnya kita mengucapkan zikir sekalipun itu disenangi oleh Allah, tapi tidak dengan kehadiran hati kita, tidak berkualitas juga. Jadi intinya semua adalah bersumber dari hati. Bagaimana niat kita? Innamal a'malu binniyat. Ya, maksudnya lafaz. Lafaznya, zikir. wallahu a'lam. Kalau lafaznya saya kurang tahu. Atau ada mungkin yang pernah dengar? Silahkan bapak-bapak, apa zikir yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya ada, tapi saya lupa. Ya. Itu yang selalu sekali. Ya. Itu yang selalu sekali. Subhanallah, dia kaya. Selalu sekali itu. Selalu sekali itu. Oh iya. Nah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari, ya, yang mana Nabi kita mengatakan, kalimatani khafifatani 'ala lisan habibatani ila rahman wa thaqilatani fil mizan. Ya. Ada dua kalimat yang paling ringan di lidah, mudah diucapkan, paling disukai oleh Allah, mungkin itu ya, habibatani ila rahman, disenangi oleh Allah, dan paling berat timbangannya di akhirat, yaitu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu mungkin paling, iya. Karena itu saya, jadi Bukan la ilaha illallah, Ustaz. Ya. Bukan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu bukan hanya dicintai oleh Allah, tapi itu kunci surga bahkan. Iya, kunci surga. Jadi subhanallah, banyak sebenarnya zikir-zikir yang kadang-kadang kita dapati lafaznya itu selalu dikatakan yang paling dicintai oleh Allah, paling disenangi oleh Allah. Ya, banyak kita dapatkan. Jadi la ilaha illallah itu otomatis, ya, pasti, ya, pasti itulah kalimat yang merupakan kunci, ya, keislaman kita, atau kita katakan kunci surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah la ilaha illallah. Ya, itulah yang paling tinggi. Karena dalam hadis dikatakan, al-imanu bid'atun wa sab'una syu'bah. Iman itu terdiri dari 70 sekian tingkatan. A'laha, yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi. Dan yang paling rendah adalah meminggirkan gangguan di jalan. Jadi betulnya kata Bapak tadi, bahwa la ilaha illallah itu zikir yang paling utama, tentu paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Namun memang begitulah, ya. Kadang-kadang dalam amalan saleh juga begitu. Kenapa misalnya ini pernah kita jelaskan, Nabi seringkali ditanya, ayul amal ahabbu ila Allah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Iya.
Tapi kadang-kadang jawaban Nabi berbeda-beda. Iya. Kadang Nabi mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kadang-kadang beliau mengatakan tidak ada amalan yang saya ketahui sebanding dengan puasa. Iya. Lalu dalam ayat Allah katakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Adakah orang yang paling baik kata-katanya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Iya. Lalu dalam persoalan menuntut ilmu juga, ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu ya di atas, lebih tinggi dibandingkan orang yang beriman tapi tidak berilmu. Ya. Jadi Nabi kali itu mengatakan al-jihad fi sabilillah, amalan yang paling afdal adalah berjihad, yang paling dicintai oleh Allah adalah berjihad. Ada juga hadis mengatakan begini, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang sedikit dan berkesinambungan, berlanjut terus. Sehingga ulama kita mengatakan sebenarnya secara mutlak itu tidak ada amalan yang kita katakan itulah yang terbaik, itulah yang paling dicintai oleh Allah. Tetapi kembali kepada kondisi setiap orang. Kembali kepada kondisi setiap orang. Ada seseorang yang tentu amalan tertentu karena kondisinya menjadi lebih utama daripada yang lain. Orang yang misalnya punya peluang untuk banyak bersedekah karena diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan rezeki, maka lebih utama baginya adalah bersedekah, berinfak, karena itu yang mudah dia kerjakan. Ada orang yang mungkin dari segi harta kurang, tapi dia punya kekuatan fisik, punya kelebihan dalam berjihad, kita katakan silakan, di situ pintu surga ada. Ada orang yang lemah fisiknya tapi cepat memahami pelajaran ilmu agama, kita katakan di situ pintu surga ada. Itu yang terbaik. Makanya Nabi ketika ditanya amalan apa yang paling baik, kan belum mengatakan berjihad di jalan Allah. Tapi kenapa tiba-tiba ketika ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya mau ikut berjihad, Nabi katakan, apakah orang tuamu masih hidup? Dia katakan masih hidup ya Rasulullah. Nabi katakan pulang. Iya. Kembali ke orang tuamu dan berbakti kepada keduanya. Padahal Nabi sendiri mengatakan berjihad yang utama. Bahkan ada yang lebih dari itu, mungkin kalau kita pikir tidak sebanding sama sekali. Ya, orang itu mengatakan, ya Rasulullah, saya mau berjihad. Jihad itu kan mempertaruhkan nyawa, ya, dihadiahi surga Allah Subhanahu wa taala dan 70 bidadari. Tapi kenapa ketika Nabi mengetahui bahwa orang ini istrinya mau pergi berhaji dan tidak ada mahramnya, dan mengatakan pulang, ya teman istri mau pergi berhaji, apakah kita mau bandingkan berjihad dengan sekedar menemani istri berhaji? Tidak sebanding. Tapi Nabi mengajarkan kita bahwa ya, sebenarnya kita melihat yang mana yang paling bermaslahat, yang mana yang merupakan pintu surga kita yang mudah kita raih. Ya, jangan memaksakan diri terhadap sesuatu yang jauh, yang pintu surga yang jauh di sana, padahal di sini ada pintu surga yang dekat. Ya. Jadi, wallahu a'lam, ya, ulama kita menjelaskan bahwa syariat itu bagikan penawar yang sesuai dengan penyakit setiap orang. Ya. Orang yang syahwatnya susah untuk dia kendalikan, syahwat kepada kaum wanita, obatnya adalah banyak-banyak puasa. Kan begitu ya, bisa meredam syahwat. Ya. Dan seterusnya, jadi penawar. Kita lihat. Jadi seringkali kita dapat juga ulama mengatakan syariat kita itu seperti makanan. Ya. Kalau ada orang lapar, maka yang cocok diberikan adalah makanan, roti. Kalau ada orang haus, yang cocok adalah air minum. Bukan sebaliknya. Syariat kita juga begitu. Ada orang yang kita lihat mau pergi umrah, jangan mengatakan yang harus Anda pelajari adalah akidah dulu. Orang sudah mau berangkat besok, dipaksa pelajari akidah. Iya, ajari dulu tata cara umrah, nanti selip-selipkan di situ persoalan akidah. Tidak mutlak juga harus akidahnya dulu. Ini orang ini belum pernah belajar usul salat, kenapa harus paksakan itu? Ya, ajari dulu tata cara umrah, baru selipkan masuk ke dalamnya bahwa kita tidak boleh berbuat syirik. Contohnya begini. Kan dia mau umrah, bagaimana kalau salah cara umrahnya? Karena kita yang mendahulukan persoalan yang lain. Jadi lihat kebutuhannya saat itu. Ada orang meninggal, kita katakan perbaiki dulu akidah Anda. Oh, ini mau belajar sholat jenazah dulu.
bagaimana caranya menyelenggarakan jenazah. Ya. Jadi lihat kondisi, dan kita tidak boleh terlalu kaku dalam persoalan seperti ini. Kita bisa menyelipkan dalam pembahasan kita itu apa yang kita lihat bermaslahat terhadap setiap orang. Wallahu ta'ala. Cukup? Iya. Saya bertanya Ustaz tadi masalah zikir itu Rasulullah, Ustaz tadi bilang Rasulullah itu mengatakan astagfirullah 3 kali baru dia balik ke makmum. Saya pernah Ustaz itu dia baca dulu Allahumma intasalam dia balik ke makmum. Yang mana yang sebenarnya yang mana? Ya, yang kami pahami beliau beristighfar 3 kali lalu berbalik. Namun perlu kita pahami bahwa persoalan ini bukan persoalan yang wajib, ini sunnah. Ya. Jadi zikir-zikir yang kita sebutkan tadi setelah sholat itu sunnah hukumnya. Ya. Bukan berarti bahwa kalau kita tidak berzikir mengurangi pahala sholat kita, tidak. Ya. Zikir-zikir itu menambah ya, pahala-pahala ibadah sholat kita, tapi dia tidak mengurangi sama sekali pahala sholat kita. Dan kita katakan dia penyempurna, dia sunnah. Jadi kalau misalnya ada yang berzikir 3 kali istighfar 3 kali mau berbalik, silahkan ya, itu yang kami pahami. Kalau ada yang sambil berbalik dia juga membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya zal jalali wal ikram, tidak ada masalah juga. Ya, Allah a'lam, dan itu sunnah. Ya, Allah a'lam. Terkait masalah zikir setelah salat. Misal tadi itu salatnya tadi itu ada salat sunnah setelahnya. Kemudian tadi ini zikir itu kan sangat dianjurkan. Kemudian ada seseorang tadi karena ada keperluan, apakah dia mendahulukan tadi salat sunnah, kemudian nanti di jalan dia sambil berjalan dia berzikir, atau tetap dia tadi minimal membaca istighfar kemudian ayat kursi, kemudian tadi membaca itu sementara dia tergesa-gesa ada kepentingan. Apakah yang didahulukan tadi itu salat kemudian zikir di jalan atau bagaimana? Terima kasih. Ini pertanyaan yang baik ya, insyaallah. Tentunya kita lebih mengutamakan sholat. Ya, sebab bagaimanapun juga sholat itu dengan gerakan dan bacaannya itu termasuk zikir, itu lebih utama daripada sekedar berzikir. Dan kalau kita mau membahas keutamaan sholat sunnah secara khusus itu luar biasa. Dan di antara keutamaan sholat sunnah sendiri itu adalah penyempurna kekurangan dalam sholat wajib. Iya, karena dalam hadis dikatakan awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati sholatuhu. Persoalan yang pertama kali diperhitungkan dalam diri seseorang itu adalah sholatnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada malaikat, ya, jika sholatnya sempurna, catatlah sempurna. Jika sholatnya ada kekurangan, khususnya sholat wajibnya, maka Allah katakan perhatikan sholat-sholat sunnahnya, lalu sempurnakan sholat-sholat wajibnya itu dengan sholat-sholat sunnahnya. Ya. Sholat sunnah juga bisa menjadi penyebab seseorang meraih satu keutamaan, yaitu bermajlis bersama Nabi di dalam surga Firdaus. Ya. Karena Rabi' bin Ka'ab, salah seorang sahabat, pernah bersama Nabi membawakan air untuk berwudu. Nabi ketika itu meminta dibawakan air. Lalu setelah Nabi berwudu, Nabi mengatakan, "Sal, mintalah." Sahabat itu pintar dan mengatakan, "Ya Allah," beliau mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku meminta untuk menemanimu di surga. Nabi mengatakan, "Oh, ghaira dzalik?" Atau ada permintaan yang lain? Dia mengatakan, "Huwa dzak." Itu saja Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, "Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud." A'inni, bantulah saya untuk ya meraih keinginanmu itu ya dengan melawan hawa nafsumu, yang menekan dirimu bersungguh-sungguh bi kathratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Ya, tentunya yang dimaksud memperbanyak sujud ini adalah sholat-sholat sunnah. Karena kalau sholat wajib tidak boleh ditambah-tambah, ya pas-pas. Rakaat dan sujudnya juga. Jadi sholat itu tentu lebih utama dari sekedar berzikir. Jadi kalau misalnya ada orang yang berburu-buru, dia lihat masih sempat sholat 2 rakaat sebelum pergi, dan dibandingkan berzikir mungkin
Ya, berzikir sebentar saja, istighfar 3 kali, lalu sekali berdiri sholat sunnah, saya kira itu lebih utama. Dan tadi dikatakan setelah itu silahkan berzikir kan, ayatnya dikatakan faida qudiyatis salat fantashiru faida qadaytumus salat fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Bila selesai salat sebutlah Allah, berzikirlah baik dalam keadaan jalan, berdiri, duduk dan berbaring. Boleh kita sebut Allah berzikir, tidak mesti harus duduk bersila, kapanpun kita bisa berzikir. Allah Ta'ala cukup mungkin. Jazakumullah khairan pada para jemaah sekalian, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk memahami agamanya dan mengamalkannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.